Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Masih bisa ngobrol sama kalian, masih ketemu sama kalian lagi. Maaf guys. Makan apa sih namanya? Martabak. Kemarin ada sisa martabak bawaan nasi topik. Aku makan malah jadi musibah. Kesel nggak habis-habis aku ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tri manapun kalian berada. Semoga selalu sehat, selalu diberikan keberkahan, kemudahan, rezeki. Untuk para orang baik yang sudah subscribe Mas Tri, terima kasih banyak. Untuk yang belum minta supportnya buat di subscribe dulu. Dan yang selalu setia tanpa terkecuali saja untuk para subscribernya Mas Tri. Subscriber Big Tulus Official dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, semuanya saja saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat berjumpa kembali bersama Mas T. Dan untuk yang lagi nonton video ini, baik yang subscriber ataupun tidak, misalnya jenengan dalam kondisi sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Apabila dalam kondisi keuangan yang sempit, semoga Allah lapangkan rezekinya. Apabila sedang dalam kesulitan, semoga Allah segera mengangkat kesulitannya. Dan mungkin yang sudah bekerja juga, semoga semakin lancar pekerjaannya dan diberikan kemudahan untuk jalan baiknya ya. Amin ya Allah. Aduh. Hari ini kita mau bahas apa Mas Tulus? Ada pertanyaan dari subscriber? Tidak. Ada request dari subscriber? Tidak. Kalau request saweran sudah. Jadi Mas T sekarang meladeni request lagu. Kalau kalian mau request lagu boleh, mau minta lagu boleh, nyawer boleh. Pokoknya saiki Mas T Mas T dibilang ngemis nggak apa-apa wes, dibilang apa nggak apa-apa. Kalau misalnya ada pemasukan alhamdulillah, karena ada sesuatu yang bisa Mas T ceritakan. Jadi ada salah satu TKW ya yang ada di luar negeri dan beliau adalah bekerja di Hong Kong. Beliau tinggal di Kabupaten Brebes dan beliau request lagu yang kebanyakan diminta beliau request lagu-lagu Tarling. Bahkan dia sempat bilang, nanti kalau misalnya saya nikah, Mas T yang nyanyi ya di acara saya. Dia kan gini, Mas Tulus kan bisa nyanyi Sunda, bisa nyanyi lagu Jawa, lagu Tarling bisa apa enggak? Kata dia gitu. Bisa dong. Aku bercandain aja gitu. Yaudah kalau bisa nyanyiin satu lagu Tarling buat saya. Ada 3, dia requestnya 3. Baru 1 yang saya upload tadi ya, dan alhamdulillahnya saya bisa gitu loh. Saya dengerin sekali saya langsung bisa. Terima kasih ya hamba Allah buat Mbak E. Jadi mbaknya ini sudah lama sekali merantau di sana dan bekerja di Hong Kong. Mungkin katanya beliau bulan Juni, bulan Juli katanya sudah habis kontrak dan beliau akan pulang kemudian akan menikah. Jadi mbaknya ini masih perawan ya. Wes, tak doain lancar ya mbak di sana. Terima kasih banyak sudah request dan sudah nyawer Mas T. Terima kasih banyak ya Allah, alhamdulillah bisa buat bawa ke Olin. Jadi Mas T bisa, hari ini ada agenda buat jengukin ke 7 hari almarhum kan. Jadi sempat mikir duit dari mana nih ya. Katanya, hey ya Allah, emang Allah tuh adil, Allah itu maha baik ya. Karena Mas T niatnya bener, niatnya mau buat baik ya, ada saja rezekinya. Terima kasih banyak dan semoga suka dengan lagunya ya. Untuk teman-teman yang masih mau request, yang penting lagunya Mas T tahu gitu aja. Kalau mau request boleh. Wis, Mas T ndak mematok satu lagu berapa Mas, ndak. Wis monggo kerso. Sa kersone jenengan, sak gadahin jenengan gitu ya. Mentang-mentang aku susah ya. Dari tadi yang nawarin pinjaman online mulu HP ku.
Eh, Mbak Yanti nanya, kemarin aku sempat bercuap-cuap sama Mbak Yanti kalau 2 bulan lagi ada temanku yang mau pulang dari Taiwan ceritanya. Terus aku sepik-sepik gini, Mbak Yanti, ada yang mau dititipin nggak katanya? Oh ada. Saya minta nomor teleponnya yang mau pulang 2 bulan lagi. Yang boro-boro mau dititipin, dianya aja nggak ada kabarnya yang apa? Yang mau pulang ke Indonesia itu. Jadi aku iseng-iseng, dia nanya, saya 2 bulan lagi pulang Mas Tulus. Ada salah satu TKI tenaga kerja Indonesia di Taiwan juga. Kebetulan 2 bulan lagi katanya dia mau pulang. Nah aku bercanda-bercanda sama Mbak Yanti. Mbak Yanti ada yang mau dititip nggak? Ada yang mau pulang teman aku 2 bulan lagi aku gitu. Ada kak Tulus. Setelah aku dapat ACC dari Mbak Yanti, orang yang mau pulang ini nggak ada kabarnya. Jadi ya aku mau gimana lagi? Ya Allah, saya hanya bisa berdoa karena untuk saat ini peraturan di luar negeri katanya semakin ketat ya. Untuk TKI TKW yang di Malaysia, yang di Singapura, yang di Taiwan, Hong Kong, semuanya di Arab Saudi. Pokoknya para tenaga kerja Indonesia kita di sana, para buruh-buruh migran kita, ya Allah, mudah-mudahan jenengan-jenengan semua disehatkan selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala karena saya dengar semakin ketat ya. Kalian boleh pulang ke Indonesia tapi salah satu karena Indonesia ini lumayan banyak, lumayan tertinggi untuk pasien corona. Jadi banyak negara-negara yang memboikot Indonesia untuk mengunjungi negara mereka. Jadi kayak Mas Teh nggak bisa doain apa-apa, wis dongane semoga-moga ora nek gangguan apa-apa. Nek jare mamaku, wis semoga-moga ora gangguan dadeh. Iku lek jare mamaku. Mas Teh cuma bisa mendoakan, wis Mase mau Mbake tanpa terkecuali sedaya mawon yang ada di luar negeri tanpa terkecuali sedaya semuanya. Mas Teh doakan semoga semuanya lancar tanpa gangguan apapun dan semoga diberi kemudahan untuk segala urusan baiknya di sana dan semoga Allah selalu melindungi jenengan-jenengan semua yang di sana ya. Yang bisa pulang ya syukur, nggak bisa pulang ya sabar. Pulang ya syukur, nggak bisa pulang ya sabar karena semua sudah izin Allah dan semoga para TKI TKW kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Udah gitu aja. Lek ngomongin itu aku sedih lagi nanti. Aku tuh gampang nangis wongnya coy. Oke. Selamat pagi untuk yang punya Papua. Halo Pak Sam. Piye? Gimana? Sudah pulang? Sudah seger? Sudah ke Purwokerto? Aku kijane gimana ya? Dia tuh pulang ke Papua berangkatnya sore sampai sana lagi pagi. Sama kayak aku pulang ke Lampung persis ya. Jadi jauh banget. Udah gitu di pesawat aku tuh mikirin sampai malam-malam. Ya Allah di pesawat begitu ya keadaan. Udah gitu bandaranya sepi banget lagi katanya. Ya Allah agak-agak gimana gitu loh mikirnya. Jauh banget perjalanan Pak Sam dari Purwokerto ya. Dan apalagi beliau juga sempat cerita, aduh aku kok kangen sama anak bujuku ya namanya begini. Ya karena sudah lama ndak pulang, pergi lagi ke sana dan memang harus kembali lagi nanti katanya bulan Januari insyaallah. Dan banyak yang harus beliau selesaikan juga dan jauh lagi dari orang tua. Kalau dari orang tua, dari anak dan juga istri ya wajar sih kalau buat saya. Yang penting sabar ya Pak Sam. Semoga Allah limpahkan rezeki buat Pak Sam di sana, sehatkan selalu. Dan semoga buat Bunda yang di Purwokerto, buat Mama yang di Purwokerto, buat Bobby, buat Mbak buat Bu Dewar juga, semuanya semoga Allah sehatkan selalu, dilindungi dan diberikan kemudahan, amin. Kemudian di Timika, di Jayapura dan juga untuk di Manokwari, di Merauke, semuanya pokoknya di Papua tanpa terkecuali. Selamat bergabung bersama Mas Teh. Terus juga untuk yang di Sulawesi, Polewali Mandar, buat yang ada di Toraja, kemudian untuk yang ada di Palu, Kendari, Manado, Ambon, semuanya yang di Sulawesi. Berangkat lagi untuk yang ada di Kalimantan sana, untuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ya, yang di Kalsel, yang di Pasir, kemudian di Pontianak, di Banjarmasin, dan juga untuk yang ada di Bontang, terus yang di Balikpapan juga di sana ya. Beranjak untuk yang di Pulau Sumatera dari Medan sampai Padang, kemudian Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Riau, kemudian yang di Batam, terus untuk yang ada di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, terus Musi Banyuasin, Lampung, Sekayu, Prabu Muli, Oki, banyak banget pokoknya kalau Sumatera ya. Semuanya saja tanpa terkecuali. Wabil khusus buat Mbak Sari yang punya Sukabumi dan juga Mas Wijayadi, semoga selalu sehat, diberikan kemudahan rezeki, diberikan kesehatan selalu, amin ya Allah. Salam buat Mbak ya Mas Wijayadi, tenang saja. Beliau
Beliau banyak memberikan pertanyaan juga. Aduh, aku sambil ngisep permen ya guys, karena gatel lehernya. Kemudian dari sana kita langsung ke Pulau Jawa yang ada di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Mbak Sri di sana ya. Kemudian untuk yang punya Karawang, ada Mas Warma Sanjaya juga di sana. Kemudian Bandung, terus Cianjur. Lalu untuk yang ada di Cirebon, Tegal, Cilacap, Banyumas juga. Kemudian untuk yang ada di Semarang, Kendal, Weleri, terus Magelang, Blitar, Kediri, Sragen, Solo, Boyolali, Sukoharjo, terus juga untuk yang ada di Jogja, di Malang, Jombang, kemudian Sidoarjo, Gresik, Tulungagung, Ponorogo, kemudian yang ada di Ngawi, dan juga untuk yang di Surabaya, dan juga untuk yang punya Banyuwangi. Semoga buat Mami aku udah baca ya Mam, tapi aku belum balas. Nanti kita doakan bersama ya Mam ya, semoga lekas sembuh, amin ya Allah. Kemudian untuk yang ada di Malaysia, kemudian di Singapura, yang di Taiwan, Taipei, Kak Ajiji yang punya Brunei Darussalam juga, untuk yang ada di Jerman, di Swiss, kemudian yang ada di Los Angeles, dan juga di Sydney, Arab Saudi, Jeddah, Qatar, Hong Kong, udah ya, Taiwan, Taipei, pokoknya semuanya, dari Indonesia sampai luar negeri. Semoga selalu diberikan kemudahan kesehatan selalu, amin. Jadi hari ini sebenarnya tadi malam kalau selesai Mas T kan live ya. Tadi malam live sama Mas Taufik, ada Mbak Iva juga sama Tante Ida. Ada sebuah kejadian di mana Landung itu marah, terus pokoknya ada beberapa teman-teman saya marah waktu kita lagi live dan nggak ngerti marahnya kenapa. Nanti kita bakal jelaskan soal itu, kemana saja dan kenapa kok Landung bisa marah. Dan saya seumur-umur ketemu Landung kan memang hanya berbentuk ular biasa. Baru tadi malam saya ngelihat dia berubah jadi naga yang gede banget, yang warnanya hitam-hitam keemasan, berbulu, dan dia tuh terbang di atas kamar tidur saya. Karena kan selesai syuting itu Taufik dan istrinya pamit pulang, jadi saya di depan menunggu dia pulang sambil saya nunggu warung. Kan saya juga buka warung kemarin. Jadi saya melihat si Landung itu marah dengan wujud yang besarnya, dengan seperti naga gitu. Saya, kenapa anak ini gitu loh. Jadi nanti kita bakal jelaskan kenapa kok sampai ada beberapa teman-teman saya di sini yang datang pun ikut marah. Tante Ida pun sama, Topik pun sama ya. Jadi nanti Mas T bakal jelaskan ada apa. Yang kita bahas bakal itu saja, bukan pertanyaan dari subscriber. Tapi sebelumnya Mas T mau mampir dulu ke YouTube Studio. Di sini ada Mbak Caturningsih yang punya Padang juga. Waalaikumsalam Mas T, sehat selalu, amin. Kemudian Mbak Lady, aku like yo Mas T, aku mau sedih-sedih Mas, aku ya wis nggak duwe ortu. Dia nggak berani nonton sampai habis, takutnya nangis. Kemudian Mas Ari Johari, aku sekarang berhenti rokok, beli permen kecut 1 pack. Kalau pengen rokok makan permen itu. Oh ya? Mau dong permennya, boleh nggak? Kirim ke Jakarta. Lalu Mbak Sri Anik, nyimak mesti sering telat. Terima kasih Mas, selalu disapa. Oke, Mbak Sri Anik Rubiana, terima kasih. Kang Jawareng, mantrap. Kenapa mantrap? Mantap, bukan mantrap. Kang Bala-Bala. Kemudian terlambat hadir kah, harap maklum super repot-repot pot banget. Nggih Mbak Yanti, nggak apa-apa, santai saja. Mas Ibnu Batuta, ini reklame sak jam tapi nggak saya skip dan kasih jempul plus subscriber yo Mas Tulus always. Terima kasih sembah nuwun Mas. Kalau ada tamu ngisep rokok ya Mas ngisep permen. Iya ya, harusnya gitu ya. Kadang si Topik yang kurang ajar, dia mah sengaja bawain banget. Dia yang sengaja. Kemudian maaf Mas Tulus, Nekori itu akun ID anak saya. Saya yang jadi tumbal oleh orang yang kenal, termasuk bayaran ke dukun 77.000 ke atas. Aku jujur nggak mengerti apa yang jenengan sampaikan ini. Jadi dia minta nomor akun BDBS, sudah saya berikan di komentar. Lalu bagaimana Anda bisa merasa yakin kalau Anda itu adalah tumbal? Kemudian nih, saya yang jadi tumbal oleh orang yang kenal, termasuk bayaran ke dukun sejumlah 7.000. Saya masih nggak ngerti apa yang dimaksud ya. Mungkin bukan orang Indonesia, bahasanya adalah bahasa Melayu, jadi agak sedikit kurang sinkron. Dan dari mana Anda mendapatkan info kalau Anda itu
adalah salah satu korban dari apa tadi, tumbal ya. Saya minta untuk klarifikasi saja. Kalau nggak punya nomor WA, terus gimana saya komunikasinya nih? Jadi saya susah loh mas. Saya nggak ngerti soalnya saya belum paham betul. Saya tak paham betul apa yang dicakapkan ya. Kemudian Mbak Ika, bedak biar cantik yang cuma ditiup di doni dukun apa juga termasuk susuk? Bukan termasuk susuk, tapi bisa disebut itu adalah pengasihan ya, gitu Mbak Ika. Anda iklannya bisa milih-milih semua lagu India katanya. Aduh. Mas Budi Ariwibowo, mohon maaf mas, lama nggak mampir kemari Om Teh. Nggak popo mas, jangan dipaksa Pisto. Sesantainya saja, sesempatnya saja. Mas Teh nggak minta untuk jenengan terlalu standby di sini, takutnya nanti malah terganggu kegiatannya. Wes, Mas Teh itu kan siapa yang ditonton. Kemudian Mae Tungtung Smile, terima kasih atas doanya orang-orang baik, tambah pelajaran nih. Thanks Om Teh, sami-sami. Kemudian Yuliantin, Masya Allah, tabarakallah, tambah wawasan jadinya. Terima kasih Teteh. Kemudian jangan biarkan kecewa menghancurkan harapan. Sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang berdoa dalam harapan meski pernah dikecewakan. Terima kasih Maishin ya. Terima kasih. Mama Ita katanya wes ojo netes ambiar. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Wijedi. Mas Wijedi kan jarang banget nanya ya. Dia tuh jarang banget nanya. Dan dia nanya, si Lea kecil gimana kabarnya Mas Teh? Si Lea kecil sekarang sudah saya kembalikan ke orang tuanya Mas. Dia sudah kembali ke orang tuanya. Dan kalau bahasa kita mungkin ya sudah disempurnakan oleh orang tuanya. Dan bahkan terakhir saya dengar sudah ngabenkan. Apa sih ngabenkan itu ya? Sudah dikremasi. Sudah dikremasi. Saya pernah dengar itu. Dan alhamdulillah saya tidak pernah melihat dia lagi. Dan saya rasa ya semoga kesempurnaan Allah berikan kepada si Lea kecil kita ya. Terima nuwun. Sarah Caca, semangat ya Om Tulus, good luck. Terima kasih. Kemudian Fauzan, Mas Tulus bahas dong tentang kena guna-guna dan cara mengobati pakai minyak bidara. Saya sudah pernah membahas ini ya, Mas Fauzan, dan mungkin bisa dicek di video-video yang lama. Oke, kemudian Mas, kalau anak kidal gimana? Apa memang keturunan atau ada yang lain? Makasih. Enggak. Simple saja. Anak kidal itu bisa jadi kebiasaan dan juga ada faktor keturunan juga ya. Tidak semua kidal yang berpengaruh oleh bangsa jin. Jadi kita harus tetap waspada dan ingat pikiran kita harus positif. Kemudian banyak komentar-komentar yang di mana ini? Tapi komentar untuk Cermal tadi malam jadi Mas Teh nggak bisa baca ya. Wis pokoknya intinya begitu saja. Terima kasih banyak, sudah 17 menit. Sapa-sapa kemudian baca-baca yang nggak jelas. Kembali ke topik permasalahan. Kenapa tadi malam Mas Teh sempat melihat Landung sampai semarah itu, sampai jadi sebesar itu? Jadi sebenarnya begini guys. Semua makhluk halus, semua makhluk jin itu memiliki gambaran amarahnya, ya. Nah, kita sebut saja Lea. Lea itu adalah sebutan untuk ilmu, tetapi ketika dia sudah murka, ketika dia sudah marah, ketika dia sudah banyak membendung sakit, ya, membendung amarah, kemudian emosinya tinggi. Nah, kalau kita kan pecahnya dengan marah-marah, ngoceh-ngoceh, bantingin apa, banting ini, banting itu kalau kita sebagai manusia. Tetapi kebanyakan makhluk halus itu meskipun tadi bentuknya hanya makhluk kecil saja, tetapi ketika mereka sudah marah, mereka bisa jadi apa saja yang menggambarkan kemarahannya itu. Kurang lebih seperti itu ya. Makanya dalam tokoh pewayangan banyak misalnya Raden Janoko, ya kan orangnya ganteng, ya, ganteng, anggun, berwibawa, ngomongnya ki yo pelan, tidak pernah kasar, tetapi ketika dia sudah diusik dan dia sudah marah, penggambarannya oleh sang dalang adalah dia tuh jadi buto yang besar itu loh guys, jadi buto yang sangat besar. Nah, hampir sama dengan amarah-amarah dari beberapa makhluk halus atau teman-teman Mas Teh yang tadi malam sempat marah. Jadi begini cerita awalnya. Memang kami tadi malam tidak ada berniat sedikit pun membuat live itu untuk memamerkan apa yang di samping kami, terus ada apa aja di samping kami. Bukan itu tujuan awalnya. Tetapi ada beberapa orang yang bisa melihat, ada beberapa orang yang bisa menyaksikan mereka di samping kita, tetapi mulutnya nggak bisa diam. Mulut mereka nggak bisa diam. Mereka berbicara apa adanya dan mereka terlalu nyablak mulutnya. Nah, akhirnya teman-temanku ini juga ngerasa gerah sebenarnya. Sudah coba saya singkirkan semua, tapi memang ada satu yang memang si Dewi Kunti ini memang susah kalau untuk dibilangin karena
sekali lagi maaf saya bilang, Dewi Kunti ini adalah sosok jin yang stres, jin yang gila, jin yang tidak, maaf bahasa kasar, tidak memiliki otak, tidak memiliki pikiran. Jadi kalau jenengan ada rasa gimana-gimana dengan karena penampakan Dewi Kunti yang seliwer-seliwer atau kita diemin atau kita cuekin, sebenarnya itu bukan kita cuekin, tapi memang dia kelakuannya seperti itu. Jadi nggak ada masalah tadi malam sebenarnya, tetapi karena ada beberapa orang yang coba ya, pertamanya itu hanya iseng melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat sama orang, tapi dia ngoceh mulutnya, dia merasa terpancing akhirnya dengan mulut jenengan itu. Dan ada salah satu manusia juga yang coba mengetes kami tadi malam, ada yang coba ngelitik kami lah, kami digelitik sama dia. Dan ya oke lah, saya rasa jenengan sudah berhasil menggelitik kami sampai pas sebelum closing aja mereka udah pada bubar semua. Si Topik muntah-muntah, si Topik keluar karena engkongnya juga nggak terima diusik. Lalu Tante Ida juga mulai panas karena itunya akhirnya si engkong marah, si Tante Ida marah dan nggak cocok gitu loh. Ada benturan energi antara Taufik dan juga Tante Ida ya. Itu sebenarnya yang terjadi. Kemudian kalau saya masih bisa tenang karena ya saya biasa aja, karena saya kan memang nggak mau ngurusin hal yang kayak gitu loh. Sampai pada akhirnya ya itu, setelah Topik mau pulang pun saya harus netralkan Topik dulu. Saya harus kasih ke tingkat ketenangan untuk si Ingkong dulu supaya si Topiknya bisa pulang dengan baik. Karena posisinya dia tuh udah munek, perutnya udah sakit, mau muntah, mau apa, dan dia tuh udah Jadi yang tadinya live streaming cuma membuat Q&A, akhirnya jadi ya bisa dibilang bubar lah. Akhirnya bubar buyar karena ada sesuatu yang di luar nalar. Dan jujur Mas T semalam banyak keceplosan omongan di situ. Ada keceplosan omongan, terus ini kuncinya ya. Ada yang nanya, tetapi setelah saya jawab dia nggak terima. Nah jadi intinya itu. Ada yang nanya, saya jawab tapi dia nggak terima. Nah itu yang membuat akhirnya bentur antara saya dan dia. Akhirnya jangan sini ngomongin aja biar dia nggak bawel, omongin aja biar dia nggak ini. Nah gitu. Jadi saya itu bukan orang yang bisa mengontrol sebelumnya, tapi saya sedang belajar mengontrol. Jadi saya nggak mau membahas itu gitu loh. Apalagi semalam Pak Sam juga tuh semalam bahas soal reinkarnasi segala macam. Dan sekali lagi sorry, ini ada batasan yang tidak bisa saya buka di sini. Reinkarnasi, muksa, ya. Ini ada beberapa hal yang memang harus saya rem. Ada beberapa, memang saya akan berniat membahas itu, tapi belum sekarang. Saya perlu meyakinkan diri saya dulu. Saya mau cari celah-celah dulu di mana ada pembahasan yang harus dibuka atau tidak, ya. Ada pembahasan yang boleh dibuka atau tidak. Dan semalam sempet sih istilahnya tuh. Tapi yang saya maksud bukan Pak Sam ya. Sorry, ini yang saya maksud bukan Pak Sam. Yang saya maksudnya bukan Pak Sam. Dia nanya ke saya, ya. Dia nanya ke saya jawab pertanyaannya. Tapi setelah saya jawab, dia nggak terima. Aku nggak kayak gitu. Aku tidak seperti itu, ya. Padahal pada dasarnya hatinya dia sebenarnya, ya juga sih, emang aku begini sih. Tapi di sisi lain dia coba membantah dan akhirnya ya itu tadi yang membuat dia seperti itu nggak terima ke saya. Satu lagi, lalu ada pertanyaan dari Aka pun itu kan soal si Putri, temennya yang suka bareng sama Dato. Dan itu tuh saya udah Aka nanya soal Putri gitu loh. Jadi saya langsung yang aduh. Bukan berarti saya tidak berani, bukan berarti saya takut, tetapi prinsip saya adalah, prinsip dari kedua orang tua saya adalah kita harus saling menghormati satu sama lain. Ketika sudah tidak bisa diakses, ketika sudah tidak bisa dicapai, ya jangan dicapai, wis. Segitu saja. Kita tidak, meskipun kita penasaran pengen tahu, kalau saya akan terus belajar untuk mengontrol diri saya lagi. Oh janganlah, biarin urusan Allah. Urusan dia dan Allah. Karena masih banyak yang mau kita urusin selain itu. Hidup kita tuh gak ngurusin kayak gituan doang. Yang penting ibadah, dekat sama Allah. Kita mati mau bawa apa. Itu tok wes. Jadi saya tuh gak mau, kalau misalnya saya gak mau membahas, ya berarti sudah gak bisa dibahas. Gitu lah. Apalagi aku semalam keceplosan. Terus Pak Sam sempat membahasi reinkarnasi. Terus bahas si Dewi Kunti juga. Dan maaf sebelumnya karena ada beberapa orang yang, Mas T, kenapa sih Mas T kok sama Dewi Kunti kayak gitu? Mas T kenapa sih gini-gini? Dan tadi malam memang, sorry, pemirsa Mas T ini, penonton Mas T ini, tidak semua orang yang di grup.
Tapi ada yang berkomunikasi dengan Mas T tetapi di luar grup dan tidak kenal dengan kalian, ya. Kenalnya hanya kenal di bacaan saja, tapi mereka tidak masuk di grup, jadi tidak kenal akrab dengan jenengan-jenengan semua. Tapi di antara mereka ada yang sempat marah. Bukan marah sih, kayak gini. Mas T, kenapa sih si Kunti kok didiamin aja gitu loh? Karena satu, sorry, Kunti ini gila. Kunti ini tidak punya pikiran, jadi dia kan kayak gitu aja, melebihi anak kecil. Aku tuh menghadapi dia udah biasa. Udah bukan 1-2 hari loh ngadepin dia, udah lama, udah hampir 2 minggu berteman sama dia. Dan saya lagi coba untuk, sekarang lagi di Emong, dia lagi di Emong sama si Landung. Dia lagi di Emong, si Landung juga sudah bilang, wes Mas T mau kerja, jangan digini-giniin, maksudnya santai aja gitu. Dan bukannya Mas T itu jahat, enggak, emang kayak gitu sifatnya. Meskipun nanti saya gendong, saya pegang, saya ajak ngobrol, ya cuman kayak gitu toh. Dia nggak ngomong apa-apa, nanti tiba-tiba dia berdiri lagi, jalan lagi. Jadi bukannya Mas T itu jahat. Kalian mau punya rasa kasihan boleh, silahkan. Tapi kalian belum paham dia. Itu aja. Jadi semoga nanti di suatu ketika jenengan bisa memahami dan saya berhasil untuk menyatukan lagi beberapa pikiran-pikiran si Kunti ini yang belum normal. Jadi saya lagi mencoba untuk usaha saya untuk menyatukan pikiran-pikiran yang diberikan oleh Landung, yang pikiran-pikiran yang hilang dari pikirannya si Dewi Kunti, dan Landung dan saya sedang berusaha untuk menyatukan itu. Jadi jangan punya prasangka yang tidak, ya. Wes, kalau jenengan mau membantu, kalau misalnya jenengan bisa membantu silakan dibantu, tapi saya rasa jenengan menyalahkan saya dengan ngomong begini saya tidak bisa, karena jenengan belum paham siapa dia. Dan kalau jenengan bisa monggo, saya tidak memaksa itu. Dan kemudian kenapa Landung dan teman-teman kita di semalam bisa marah? Karena di salah satu itu tadi yang pertama, ada yang bertanya tapi saya jawab dia marah. Kemudian kita banyak membahas khodam-khodam yang luar biasa, termasuk putri dari AK. Kemudian kita bahas lagi reinkarnasi, dan kita ngomongin reinkarnasi antara saya dan Tante Ida itu lumayan sensitif, ya, lumayan sensitif, dan Pak Sem terlalu terbuka sekali membicarakan itu. Akhirnya terjadi sebuah benturan di mana kami ya seperti inilah namanya kita manusia, ya. Kita tidak bisa, terkadang kita masih belum bisa menjaga, dan ketika sudah ada pembicaraan yang sudah saya buka, kalau tidak saya kasih poin nanti malah jadi bahaya. Malah orang akan berpikir yang tidak gitu loh. Dan itu sangat sensitif sekali, jujur sangat sensitif sekali. Dan saya tidak pernah mau membahas sosok lain itu. Sebenarnya saya tidak mau membahas sosok lain itu, dan saya sendiri tidak mau. Saya sendiri tidak mau tahu. Kenapa? Kadang begini guys, sorry. Kenapa saya dan Pak Sem bisa dekat? Kenapa Taufik dan saya bisa dekat? Kenapa kita bisa kenal? Kalian tahu nggak gimana caranya? Gara-gara YouTube? Nggak mungkin kita sedekat ini. Gara-gara ini nggak mungkin kita sedekat ini. Gara-gara apa-apa nggak mungkin. Jadi semua ini sudah ada jalurnya masing-masing. Sudah ada kendaraannya masing-masing. Tetapi yang tidak boleh kita tahu adalah jalur dan kendaraannya. Hanya itu saja. Yang terpenting sekarang kita sudah bisa bersilaturahmi. Kita sudah bisa saling dekat satu sama lain, bahkan tanpa ikatan apapun. Saudara ya bukan, tadinya kenal ya enggak. Tapi kenapa kita bisa dekat? Saya banyak loh ketemu sama orang-orang yang tadinya tuh nggak kenal apa-apa, ya, tiba-tiba kok bisa akrab, tiba-tiba. Nah, mungkin jenengan pernah mengalami hal itu. Sebenarnya mungkin di masa lalu ada sebuah gesekan, tetapi itu tidak bisa dikategorikan sesuatu yang dibilang tadi apa reinkarnasi dan lain sebagainya, ya. Itu urusan mereka lah ya yang mengatakan. Tapi kalau bagi saya, kita boleh berpikir, boleh banget. Kita berpikir kalau mungkin dulu begini, tetapi sekali lagi jalur dan kendaraannya kita nggak boleh tahu. Wes, cukup itu jadi alasan Allah, biar jadi rahasia Allah, dan itu tadi, ya. Kemudian kenapa bisa semarah itu? Tadi kan yang pertama, kita ingat lagi, ada yang bertanya tapi dia membantah, dia coba tetap nerawang kita, tetap nebak kita, tetap ngelihat kita, ya. Ada satu itu orangnya. Saya sudah kantongin namanya, tapi saya nggak perlu sebutkan di sini. Kemudian orang nanya tapi dia membantah. Kemudian kita membahas soal Putri sama Aka, ya. Lalu Pak saya membahas reinkarnasi, dan yang terakhir, ini yang terakhir nih, yang detik-detik terakhir kita sebelum kelar syuting.
Ada seorang orang, seorang manusia yang saya rasa mungkin dia memiliki kemampuan khusus, di mana dia coba ngetes kita, di mana dia coba untuk mengusik kita. Dia melihat, dia ingin memaksa melihat sesuatu, dan karena engkongnya Taufik ini kan sosoknya kan tegas, keras, gitu, tegas, keras, dan sebenarnya pemarah. Engkongnya Taufik ini sebenarnya yang dimiliki si Taufik, yang ngasuh Mas Taufik lah istilahnya ya. Dan yang pertama marah tuh si Engkong, yang pertama tegang tuh si Engkong, karena Engkong ini yang diincar sama dia. Sedangkan Abdul aja semalam kan nggak nongol. Abdul semalam nggak mau ikut campur, dia sudah mengerti, dia sudah tahu nanti ujung-ujungnya seperti itu. Karena sebenarnya kan tadi malam syuting yang tadi malam itu, live tadi malam itu cuma Mas Teh jadikan apa ya, bukan buat kita pamer, Tante Ida punya ini, Tulus punya ini, Topik, bukan, sebenarnya bukan. Tapi apa ya, cuma buat ngobrol-ngobrol aja. Kalau emang Q&A ada Q&A, kalau nggak ada kita ngobrol biasa. Tujuan awalnya seperti itu sebenarnya. Tetapi ada seorang yang merasa hebat, yang coba untuk ngusik kita. Sebenarnya awalnya dia ingin memaksa melihat apa yang sebenarnya mau dipaksa itu Mas Tulus. Sebenarnya itu aku yang dipaksa mau dilihat sama dia. Jujur, ya saya buka sekarang. Dia mau maksa ngelihat yang di belakangku, tapi yang di belakangku nggak bisa dia lihat. Akhirnya, Engkong ini yang marah, karena Engkong yang merasa tersinggung. Maksudmu apa dengan cara begitu? Terus, Tante Ida. Engkong marah, ada sebuah energi yang Tante Ida sendiri langsung gimana sih? Langsung bangun gitu loh. Dan yang mau dilihat orang ini ya, sesuatu yang nggak bisa Mas Teh ceritakan gitu loh. Dan sekali lagi, ya aku nggak memaksa jenengan boleh punya kemampuan khusus, tapi kan sekarang jenengan rasain sendiri kan apa yang harap jenengan rasakan sekarang. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa kita paksa, Mas. Nggak bisa kita paksa untuk jadi apa seperti yang mau kita. Tidak semua yang kita mau tuh bisa kita capai, tidak semua yang kita harapkan itu bisa kita dapetin. Meskipun jenengan punya banyak uang, meskipun jenengan punya banyak ilmu, meskipun jenengan punya 1000 jin sekalipun yang membantu jenengan. Ya, kalau Allah tidak berkehendak untuk jenengan mengakses itu, ya tidak akan bisa diakses gitu loh, Mas. Jadi, saya bisa berani bilang, Mas, karena saya yakin betul dia laki-laki. Ya, si Engkong sama Landung kan udah CS udah lama. Udah gitu, selesai kita syuting, itu yang dikirim sama orang itu buat nyolek kita, tidak mau pulang guys, tidak mau pergi, nggak mau pergi. Si Landung saya ngeliat dia keluar depan rumah, itu tuh di atas kamarku, si Taufik saksinya. Silahkan tanya Mas Taufik kalau nggak percaya. Wush, persis, malah kayak ada kembang api depan rumah, di atas rumahku tuh, kayak tahun baru kalau kata Taufik. Banyak percikan-percikan perkelahian, akhirnya kayak kembang api gitu loh guys. Dan jadi sekali lagi kami bukan tipe orang, dan kami ini bukan dukun. Kami bukan orang yang memiliki kemampuan khusus yang mungkin saja bisa jenengan aja untuk berantem, jenengan aja untuk tes-tesan. Saya tidak bisa seperti itu. Dan kalau saya pribadi, lillahi ta'ala monggo kerso, saya kembalikan kepada Allah. Hanya saja kayak Landung, kayak Engkong, ya, kayak beberapa yang di sini itu semua itu kan mereka juga tidak bisa mengontrol seperti saya. Kalau aku santai-santai aja. Engkong aja cuma tak lus doang kok. Udah Kong pulang, Kong udah gak ada apa-apa. Saya lus pundaknya Topik, udah biasa aja, dia sembuh, dia pulang. Dia minta kopi, katanya, udah pulang ngopi di rumah aja, jangan di sini. Harus si Topik ngoceh. Gue di rumah harus ngopi nih Mas. Iya udah sono pada ngopi, sono pada pulang. Biar cepet kelar gitu loh. Dan memang kami ini bukan orang hebat, kami ini orang biasa. Kami tidak punya kemampuan apa-apa, jadi tolong jangan isengin kami. Jangan coba-coba buat ini kami. Kami tipenya begini sih coy. Kak, kowe duwe opo, saya punya apa, saya tidak mau ngurus kamu. Hakmu pribadi, ilmumu. Aku tidak punya ilmu apa-apa aku tuh. Beda sama kalian yang mempelajari. Jadi aduh, aku ki piye to asline ki wong ki dareng ngopo. Kalau saya ini jenengan ada yang pengen jenengan ambil dari saya. Monggo, kalau saged saya kasih kesempatan. Lillahi ta'ala, saya tidak pernah keberatan. Kalau yang mau jenengan ambil ini mau, kalau yang jenengan mau ambil ini bisa ambil, monggo, lillahi ta'ala saya ikhlas. Serius. Saya tidak gimana-gimana. Tapi misalnya jenengan maksa terus akhirnya yang lain marah, itu kan bahaya. Jenengan sendiri yang kena akibatnya. Karena tuh
Kami nggak ada niat gimana-gimana. Kami cuma pengen live biasa aja, ketawa ketiwi. Terus jenengan sudah nanya saran, kita kasih jawaban, jenengan nggak terima gitu loh. Wes, sudah jelas-jelas kami sudah coba menjelaskan. Ngene loh, begini loh sebenarnya. Jenengan itu begini, tapi jenengan nggak terima. Ayo. Jadi sebenarnya benturan-benturan itu terjadi sudah dari pertengahan syuting. Pertengahan syuting ada sebuah pertanyaan yang agak sedikit menghantam, terus makanya kayak gitu tuh. Cuman aku anehnya kalau sama Tante Ida bisa slow loh, bisa slow down. Maksudnya live sama Tante Ida tuh aku nggak terlalu keras kepala, nggak terlalu megang sesuatu yang keras. Tapi kalau sama Taufik, karena satu lagi Ngkong ini keras, orangnya keras. Ya jadi dia nggak bisa dicolek dikit. Ketika dia sudah merasa tercolek, dia akan jadi itu yang bahaya. Jadi saya minta tolong betul jenengan, saya tidak menutup kemungkinan jenengan mempunyai sesuatu kelebihan, monggo kerso, mudah-mudahan bermanfaat buat orang. Akan tetapi mohon digunakan dengan bijak, bukan untuk sesuatu yang hanya sekedar mengetes orang. Tapi misalnya jenengan mau ngambil Engkong, mau ngambil Landung, mau ngambil siapa yang di belakang saya, kalau jenengan bisa lillahi ta'ala, demi Allah saya ikhlaskan. Saya juga tidak pernah merasa memiliki mereka. Monggo kerso. Jenengan mau ngambil, jenengan sakit silahkan kerso, jenengan ambil. Saya tidak memaksa. Jadi banyak pelajaran yang perlu kita pahami di sini adalah sepandai-pandainya kita, sebisa-bisanya kita, seingin tahu apapun kita, tidak semua yang ingin kita tahu bisa tercapai, tidak semua yang ingin kita mau ini bisa kita sampaikan, bisa kita ambil. Harus tahu itu, karena dunia kita berbeda, pembahasan kita berbeda. Bukan berarti dunia nyata, lu pengen mobil A ketika lu, enggak, aku harus punya mobil itu. Karena benda nyata mungkin bisa jenengan dapatkan. Aku harus bekerja, dapat duit banyak, kemudian saya beli barang itu. Tetapi ketika kita sudah berbicara dengan alam gaib, dengan yang berhubungan dengan halus, alam bawah sadar, sesuatu yang itu selalu ada batasan yang tidak bisa kita akses, selalu ada batasan yang tidak bisa semua kita buka. Itu loh guys. Jadi sebenarnya memang agak kesalahan saya juga tadi malam, karena saya tidak menutup dulu mereka, saya tidak memblokade mereka dulu, tapi saya langsung main live aja, karena memang awalnya saya tidak ada niat seperti itu. Dan saya kan dari awal video sudah saya jelaskan doa Dewi Kunti. Emang Kunti kan wongnya ngono kuwi, tau-tau dia jalan, tau-tau dia nangis, tau-tau dia berhenti depan kita, tau-tau dia berdiri, ya kan? Jadi ya begitu, karena kan sudah tidak bisa di ini, dan saya sudah coba mempackaging, saya sudah membungkus si Kunti ini supaya tidak terlalu menyeramkan. Karena anaknya Topik kalau main kesini udah berhari-hari pasti nangis. Baru tadi malam dia adem ayam. Jadi kalau misalnya jenengan melihat Kunti yang hanya grebek lewat sono sini tapi dengan kondisi yang seperti itu, ya saya mohon maaf. Saya lebih memahami dia. Jadi saya lebih tahu dia. Tunggu saja, tunggu waktunya. Nanti jenengan bisa melihat perubahan di Kunti. Dan insya Allah ya tidak dalam waktu lama lagi gitu loh. Jadi ya pelan-pelan, perlahan kita bisa memperbaiki segala sesuatunya. Dan vlog ini sebenarnya nggak ngerti judulnya nanti mau dikasih apa, tapi setelah ada kembang api segala macam itu saya pengen bikin vlog tadi malam. Saya mau bikin vlog, saya mau ini aja sih. Yang lain pada nggak usah tidur. Jangan bikin vlog, jangan syuting, jangan ngapa-ngapain. Sudah kamu tidur sekarang. Sampai saya tidur jam 1 kalau nggak salah. Saya dengerin lagu video saya sendiri yang waktu Cermal kemarin, dan saya dipaksa untuk tidur sama dia. Dan ya mau nggak mau saya tidur. Karena dia melarang saya untuk membahas itu dulu, karena posisinya masih belum pada adem. Masih belum pada adem, dan memang sih nggak terlalu lama ya. Kembang apinya nggak terlalu lama, kalau kata Topik kembang api kayak tahun baru. Nggak terlalu lama karena yang di sana alhamdulillah mau ngalah, dan yang di sini pun saya redam, akhirnya bisa redam. Karena apa ya, aku kok nyolot sih malah kayak dukun toh coy. Maksudku tuh jangan kayak gitu caranya. Jangan kayak gitu. Jenengan mau tahu baik-baik sama saya, telepon wae lo mas. Mas Tulus, saya pengen komunikasi, saya pengen ngobrol. Gimana sih mas? Bla 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 bla. Mendingan kayak gitu mas, jangan kayak gini caranya. Jadi kalau mungkin aku sama Tante Ida yang live terus jenengan mau usik, mungkin kami masih bisa mempertahankan keteguhan kami. Tetapi ketika jenengan sudah membawa sesuatu yang lain, karena ada sesuatu yang lain pula, dan hampir semua anggotanya Mas Taufik itu juga memiliki sesuatu. Jadi ya wes bentrok kabeh jadinya. Bentur semua.
Jadi udah nggak bisa diatur. Akhirnya aku yang coba untuk menenangkan mereka ya dengan caraku sendiri. Aku coba depan kamera tetap santai dan bla 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 bla. Alah coy, YouTube duit nggak seberapa coy. Masuk malah kita jadi berantem kan jangan. Silaturahmi baik-baik saja, silaturahmi yang benar. Kemudian ada yang mau jenengan sampaikan saja. Mesti aku mau jaluk singkai, monggo silakan ambil kalau bisa. Saya tidak melarang. Jadi saya tidak pernah merasa keberatan dengan apa yang sudah jenengan sampaikan. Tapi ingat betul, harus kita ingat betul, sehebat-hebatnya jenengan, kita kembali lagi, tidak bisa semua yang jenengan mau bisa tersampaikan. Tidak semua yang jenengan mau katakan bisa jenengan katakan, dan tidak semua yang jenengan harus tahu tuh jenengan pasti tahu. Wes, silakan cari tahu sendiri. Tidak akan pernah ada yang memberitahu dalam hal itu. Jadi poin besarnya di sini adalah kita memang yang perlu kita pelajari dalam dunia gaib ini bukan soal jin, setan, apapun itu, tetapi adalah sebuah kesabaran, di sebuah ketenangan batin di mana kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal yang di luar norma. Kalau kita di agama kita nggak boleh maksiat, nggak boleh mabuk, nggak boleh judi segala macam, tetapi di dunia gaib juga kami harus punya norma, dan norma itu mau nggak mau harus kamu ikuti. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Nggak ngerti ini maksudnya nanti vlognya dibikin judul apa. Yang penting ya ini penjelasan Mas Teh kenapa tadi malam kok live-nya terkesan pas di bagian belakang agak buyar, agak kurang terkontrol ya. Itu yang terjadi. Oke, Mas Teh mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Untuk yang belum minta supportnya buat di subscribe. Insya Allah ketemu lagi sama Mas Teh di vlog-vlog selanjutnya. Jangan lupa untuk yang mau berdonasi, linknya ada di deskripsi, ada nomor rekening di bawah. Atas nama Tulus Rianto atau Bank BRI. Untuk yang mau ikut menyumbang, insya Allah karena kita butuh dana banyak, jadi Mas Teh akan memberikan kesempatan lebih panjang. Mungkin kita bikinnya di akhir bulan ini, ya. Akhir bulan ini, jadi mudah-mudahan nanti ada waktu, ada kesempatan, ada rezeki yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita buat untuk membuat 500 nasi box itu ya. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hati kalian untuk ikut berpartisipasi, dan Allah melimpahkan rezeki kalian yang berniat untuk ikut berdonasi di nasi box, sedekah nasi box bersama Big Tulus Official. Mas Teh mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat beraktivitas sudah beraktivitas. Selamat beristirahat yang sudah beristirahat, dan semoga keberkahan selalu bersama kita ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.